perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan memaparkan makalah kami yang berjudul Definisi Leadership, Perbedaan Leadership dan Manajemen, Ayat-ayat tentang Kepemimpinan dan Sirah Nabawiyah, yang akan membawakan materi pertama yaitu kepada Saudari Sulfianti. Baik, perkenalkan, nama saya Sulfianti. Saya akan membacakan materi pertama yaitu definisi leadership. Apa itu leadership? Leadership adalah salah satu fungsi manajemen untuk mempengaruhi, mengarahkan, memotivasi, dan mengawasi orang lain untuk menyelesaikan tugas-tugas yang telah direncanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Keterampilan leadership akan sangat mempengaruhi kinerja organisasi, khususnya dalam hal mencapai tujuan organisasi. Kedua, sikap seorang leader. Seseorang dapat dikatakan memiliki skill leadership yang baik jika memiliki beberapa kemampuan khusus dalam bersikap. Sikap yang diperlukan untuk skill leadership antara lain: 1. Keterampilan sosial, 2. Kebijaksanaan, 3. Keberanian, 4. Mampu membuat keputusan. Ketiga, mengapa leadership diperlukan dalam perusahaan? Leadership merupakan hal penting dalam suatu perusahaan atau organisasi sebab leadership adalah kunci keberhasilan tim tercapai dengan baik. Semua keputusan, gerakan, dan laju pembangunan membutuhkan leadership. Alasan penting mengapa leadership diperlukan adalah membangun tim yang kuat. Visi dan misi sebuah tim harus dicapai melalui kerja keras dan membutuhkan bimbingan dari orang yang memiliki kemampuan leadership yang sangat kuat. Manfaat leadership dalam perusahaan: 1. Peningkatan produktivitas tenaga kerja. 2. Peningkatan kemampuan untuk berhasil di bawah tekanan. 3. Meningkatkan kecerdasan emosional. 4. Meningkatkan karisma dan keseriusan dalam operasi bisnis. 5. Menumbuhkan rasa percaya diri dalam tim Anda. 6. Peningkatan keterampilan mendengarkan dan komunikasi. 7. Meningkatkan kesadaran akan keberagamaan di dunia kerja. Cara menumbuhkan skill leadership di perusahaan: 1. Berlatih disiplin. 2. Menginspirasi orang lain. 3. Terus belajar. 4. Berdayakan rekan tim. 5. Tetapkan tujuan yang kuat. 6. Pahami kekuatan dan cara menggunakannya. 7. Berani mengakui kesalahan dan terus melangkah. Baik, itu saja materi dari saya. Materi kedua akan dibacakan oleh Siti Rahma. Baik, saya akan melanjutkan materinya, yaitu B. Perbedaan leadership dan manajemen. Dari segi fokus, leadership berfokus pada tindakan, mendengarkan, membangun hubungan, kerjasama tim, menginspirasi, memotivasi, dan membujuk. Sementara manajemen berfokus pada perencanaan, pengorganisasian, penempatan staf, pengarahan, dan pengendalian. Perbedaan leadership dan manajemen. Untuk memudahkan perbedaan kedua hal ini, anggaplah bahwa seorang manajer sudah pasti leader, sedangkan leader belum tentu seorang manajer. Secara khusus, berikut ini beberapa perbedaan antara leadership dan manajemen. Yang pertama, dari segi fokus. Leadership berfokus pada tindakan mendengarkan, membangun hubungan, kerjasama tim, menginspirasi, memotivasi, dan membujuk. Sementara manajemen berfokus pada perencanaan, pengorganisasian, penetapan staf, pengarahan, dan pengendalian. Dari segi otoritas, leadership mendapatkannya daripada pengikutnya, sedangkan manajemen mendapatkan posisi otoritas dari organisasi atau perusahaan. Yang ketiga, dari segi kebijakan. Leadership kebanyakan mengikuti pengetahuan dan naluri sendiri, sedangkan manajemen harus mengikuti kebijakan dan prosedur perusahaan. 4. Dari segi interaksi. Leadership berhubungan dengan anggota dan tim dalam suatu perusahaan saja, sementara manajemen berurusan dengan
dimensi teknis dan perusahaan. Kelima, dari segi evaluasi. Leadership mengevaluasi individu berkaitan dengan potensi kinerja karyawan di masa depan. Sementara manajemen mengevaluasi melalui catatan masa lalu di kinerja saat ini. Yang terakhir, dari segi komunikasi. Pemimpin cenderung menggunakan komunikasi verbal, sedangkan manajemen cenderung menggunakan komunikasi tertulis. C. Ayat-ayat tentang kepemimpinan sirah nabawiyah. Kepemimpinan merupakan suatu hal yang harus ada dalam aktivitas kehidupan umat manusia. Tanpa adanya kepemimpinan, maka tatanan dunia akan kacau dan penuh dengan masalah. Oleh sejak Islam diturunkan untuk manusia selalu mementingkan urusan kepemimpinan Nabi Muhammad, para sahabatnya, sehingga kepemimpinan setelahnya terus berusaha memberi kepemimpinannya yang baik. Karena pentingnya kepemimpinan ini, Allah Subhanahu wa taala banyak menyebut secara khusus ayat-ayat terkait kepemimpinan. Adapun diantaranya yaitu Quran Surah Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddis lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun, yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 30. Adapun Quran surah lain yaitu Quran surah An-Nisa ayat 59 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasulah wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhiri dzalika khairun wa ahsanu ta'wila, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah Subhanahu wa taala dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berjalan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran dan Rasul atau sunnahnya, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Quran surah An-Nisa ayat 59. Selanjutnya yang akan melanjutkan materinya yaitu kepada saudari Zulfadli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Muhammad Zulfadli dari kelompok 10 akan membacakan kesimpulan dari leadership. Leadership adalah suatu fungsi manajemen untuk mempengaruhi, mengarahkan, memotivasi dan mengawasi orang lain untuk menyelesaikan tugas-tugas yang telah direncanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Dari segi fokus, leadership berfokus pada tindakan mendengarkan, membangun hubungan kerjasama tim, menginspirasi, memotivasi dan membujuk. Sementara manajemen berfokus pada perencanaan, perorganisasian, penetapan staf, pengarahan dan pengadilan. Dan mengenai ayat-ayat tentang kepemimpinan terdapat pada Quran surah Al-Baqarah ayat 30 dan Quran surah An-Nisa ayat 59. Saran dari leadership adalah makalah ini kami buat agar mahasiswa mengetahui apa definisi leadership, perbedaan leadership dan manajemen, serta ayat-ayat tentang kepemimpinan sirah nabawiyah. Dalam makalah ini juga banyak
terdapat kesalahan baik dalam penulisan maupun penempatan materinya. Saran dan titik kami bacakan sangat membutuhkan. Terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.